Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat data, saya Elok Fitriani Rafikasari, dosen statistika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan mengenai ukuran pemusatan data. Pada video kali ini, saya lanjutkan materi mengenai ukuran letak data, yakni kuartil, desil, dan persentil. Sama seperti pada materi ukuran pemusatan data, pada materi ukuran letak kali ini saya bagi menjadi dua, yakni untuk data berkelompok dan data yang tidak berkelompok. Yang pertama akan saya jelaskan terlebih dahulu mengenai kuartil. Kuartil merupakan suatu ukuran atau nilai yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama besar. Untuk data yang tidak berkelompok, kuartil ke I adalah data ke I dikali N plus 1 dibagi dengan 4, dengan I-nya 1, 2, atau 3, tergantung dari sahabat-sahabat data mencari nilai kuartil keberapa. Ketika sahabat-sahabat data mencari nilai kuartil pertama atau kuartil 1, maka I-nya diganti dengan 1. Begitu juga ketika sahabat-sahabat data mencari nilai kuartil 2 atau 3, maka I-nya diganti dengan 2 atau 3. Sedangkan untuk data berkelompok, kuartil ke I sama dengan BB ditambah P dikalikan dengan I N per 4 dikurangi F besar dibagi dengan F kecil, di mana BB adalah batas bawah kelas kuartil, P-nya ini adalah panjang interval, I-nya adalah kuartil yang dicari. Misalkan ketika mencari nilai kuartil 2 berarti I-nya diganti dengan 2, N adalah banyaknya data, F besar adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil, sedangkan F adalah frekuensi pada kelas kuartil. Yang kedua adalah desil. Desil merupakan suatu ukuran atau nilai yang membagi data menjadi 10 bagian yang sama besar. Untuk data tidak berkelompok, desil ke I adalah data ke I dikali N plus 1 dibagi 10. Di mana I-nya adalah 1, 2, 3, sampai dengan 9, tergantung dari desil berapa yang sahabat-sahabat data cari. Untuk data yang berkelompok, desil ke I sama dengan BB ditambah P dikali IN per 10 dikurangi F besar dibagi dengan F kecil, di mana BB adalah batas bawah pada kelas desil yang dicari, I-nya adalah desil keberapa yang dicari, kemudian N adalah banyaknya data, F besar adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas desil yang dicari, dan F kecil adalah frekuensi pada kelas desil yang dicari. Berikutnya untuk persentil. Persentil merupakan suatu ukuran atau nilai yang membagi data menjadi 100 bagian yang sama besar. Untuk data yang tidak berkelompok, persentil ke I merupakan data ke I dikali N plus 1 dibagi 100, di mana I-nya adalah 1, 2, 3, sampai 99, tergantung dari persentil keberapa yang sahabat-sahabat data cari, dan N-nya ini adalah banyaknya data. Sedangkan untuk data yang berkelompok, persentil ke I sama dengan BB ditambah dengan P dikali IN per 100 dikurangi F besar dibagi dengan F kecil. BB merupakan batas bawah pada kelas persentil yang dicari, I-nya adalah persentil keberapa yang dicari, N adalah banyaknya data, F besar merupakan frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil yang dicari, sedangkan F kecil adalah frekuensi pada kelas persentil yang dicari. Berikut ini saya berikan contoh untuk memudahkan sahabat-sahabat data dalam memahami kuartil, desil, dan persentil. Misalkan di sini ada data yang sejumlah 100 nilai. Nilai ini merupakan nilai UAS statistika dari mahasiswa Febi IAIN Tulungagung. Langkah pertama adalah kita urutkan terlebih dahulu data yang sudah ada. Jadi data diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar.
Selanjutnya, dari data yang belum terbentuk menjadi tabel distribusi frekuensi ini, misalkan sahabat-sahabat data ingin mencari nilai kuartil kedua, desil kelima, dan persentil ke-50. Kuartil 2 merupakan data ke-50,5. Data ke-50,5 ini sama halnya dengan data ke-50 ditambah 0,5 dikali dengan data ke-51 dikurangi data ke-50. Sekarang kita tentukan terlebih dahulu berapa nilai data ke-51 dan data ke-50. Data ke-51 adalah 59, sedangkan data ke-50 juga 59. Sehingga nilai kuartil kedua sama dengan 59 ditambah 0,5 dikali 59 dikurangi 59. Sama dengan 59. 59 ini merupakan nilai untuk kuartil kedua. Berikutnya, untuk menghitung desil kelima, maka I-nya diganti dengan 5. Sehingga desil kelima sama dengan data ke-5 dikali 100 ditambah 1 dibagi dengan 10. Yakni data ke-50,5. Data ke-50,5 sama seperti pada kuartil tadi adalah data ke-50 ditambah 0,5 dikali data ke-51 dikurangi data ke-50. Diperoleh nilai 59 untuk desil ke-5. Berikutnya, untuk menghitung nilai persentil ke-50, I-nya juga diganti dengan 50 karena menghitung persentil ke-50. Persentil ke-50 adalah data ke-50 dikali 100 ditambah 1 dibagi 100, yakni data ke-50,5. Dengan cara yang sama seperti pada kuartil dan desil, maka nilai data ke-50,5 adalah 59. Sehingga nilai persentil ke-50 sama dengan 59. Selanjutnya, untuk menghitung nilai kuartil pada data yang berkelompok, langkah pertama adalah kita tentukan terlebih dahulu letak kuartilnya. Misal, sahabat-sahabat data ingin menghitung nilai kuartil kedua, maka kita tentukan terlebih dahulu di manakah kelas yang memuat nilai kuartil kedua. Letak kuartil kedua adalah IN dibagi 4, di mana I-nya adalah 2, sehingga 2 kali 100 dibagi 4 sama dengan 50. Selanjutnya, kita tentukan di kelas manakah data ke-50 ini berada. Data ke-50 terletak pada kelas keempat. Sehingga kelas yang memuat nilai kuartil kedua adalah kelas keempat. Berikutnya, kita tentukan batas bawah nilai frekuensi pada kelas kuartil kedua, nilai frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil kedua, dan panjang intervalnya. Selanjutnya, kita masukkan ke formula kuartil, di mana BB atau batas bawahnya adalah 53,5, panjang intervalnya 8, nilai F besar atau frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil kedua adalah 43, dan nilai frekuensi pada kelas kuartil kedua adalah 10. Selanjutnya, kita lakukan proses perhitungan sehingga diperoleh nilai Q2 atau kuartil kedua adalah 59,1. Berikutnya, untuk menghitung nilai desil pada data berkelompok, langkah pertama sama seperti pada kuartil, yakni kita tentukan terlebih dahulu di mana letak desil yang kita cari. Misalkan sahabat-sahabat data ingin menghitung nilai desil kelima, maka kita tentukan terlebih dahulu di mana letak desil kelima. Desil kelima terletak pada data ke-5 kali N dibagi dengan 10. Sehingga desil kelima terletak pada data ke-5 dikali 100 dibagi 10 sama dengan data ke-50. Nah, data ke-50 ini ternyata terletak pada kelas yang keempat. Selanjutnya, kita tentukan nilai batas bawah, panjang interval, nilai F besar, dan nilai F kecil.
Setelah kita tentukan nilai-nilai tersebut, kita masukkan ke formula untuk desil kelima dan diperoleh hasil bahwa desil kelima nilainya adalah 59,1. Selanjutnya, untuk menghitung nilai persentil pada data yang berkelompok, misalkan sahabat-sahabat data ingin menentukan nilai persentil ke-50, maka harus kita tahu terlebih dahulu di manakah letak persentil ke-50. Nah, letak persentil ke-50 adalah pada data ke-50 dikalikan dengan N dibagi 100, di mana N-nya adalah 100, sehingga persentil ke-50 terletak pada data ke-50. Data ke-50 ternyata terletak pada kelas yang keempat. Nah, dari kelas ini bisa kita tentukan nilai batas bawah, panjang interval, nilai F besar, dan nilai F kecil. Selanjutnya, sama seperti pada kuartil dan desil, kita masukkan nilai-nilai tersebut ke formula persentil. Dan kita peroleh nilai persentil ke-50 adalah 59,1. Sebenarnya formula untuk kuartil, desil, dan persentil adalah hampir sama. Yang membedakan hanyalah pada I. Untuk kuartil, I-nya ada 3, yakni 1, 2, dan 3. Kemudian untuk desil, I-nya 1, 2, sampai 9. Sedangkan untuk persentil, I-nya antara 1, 2, sampai 99. Selain itu, yang membedakan adalah pada formulanya, di mana penyebutnya adalah 4 untuk kuartil, 10 untuk desil, dan 100 untuk persentil. Semoga video kali ini dapat mempermudah sahabat-sahabat data dalam memahami proses perhitungan nilai kuartil, desil, dan persentil. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi pada materi-materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.